Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul ketiga yang berjudul Kegiatan Belajar 3 atau Pengembangan dan Pengolahan Nilai Hasil Belajar. Langsung saja kita ke uraian materi. Yang pertama, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah yang pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya. Tingkah lakunya sebagaimana taksonomi Bloom atau taksonomi dari Anderson. Tabel spesifikasi ini dibutuhkan jika akan menyusun soal dalam jumlah banyak, sebagaimana soal pilihan ganda atau multiple choice yang dikombinasikan dengan esai. Dengan demikian, dalam menyusun tabel spesifikasi, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan pokok bahasan atau materi pelajaran dengan presentasinya pada masing-masing materi. Yang kedua, menetapkan jumlah soal yang akan disusun. Yang ketiga, menetapkan level aspek tingkah laku yang ingin diukur. Dan yang keempat, menetapkan jumlah soal pada masing-masing level. Dan yang kedua, merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pelajaran. Dalam merumuskan, perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai kognitifnya. Karena dari indikator behaviornya ini, guru dapat merumuskan soal maupun esai secara valid. Yang ketiga, merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif, pilihan ganda, dan lain-lain maupun tes esai. Yang keempat, melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Dan yang keenam, memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal itu baik, yang belum baik atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan. Itu butir-butir yang belum baik dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat. Selanjutnya, yang ketujuh, melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang diperbaiki. Yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Sekarang ya, B. Analisis hasil tes belajar. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau setelah tes ini diberikan kepada siswa. Menurut Suharsimi Arikunto, ada 4 cara melakukan penilaian terhadap tes yang kita buat sendiri, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, apakah banyaknya soal untuk di setiap pokok bahasan atau tema sudah seimbang atau belum? Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan keterwakilan materi pelajaran. Yang kedua, apakah soal yang diberikan sudah sesuai belum dengan materi yang sudah disampaikan di kelas? Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan validitas konten. Yang ketiga, apakah soal yang kita susun dapat menimbulkan kebingungan atau salah tafsir? Tidak bagi siswa. Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan kualitas soal. Selanjutnya yang keempat,
apakah soal itu dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa atau tidak? Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan tingkat kesukaran soal. Pertanyaan nomor 1-3 bisa diajukan sebelum tes dilaksanakan, tapi pertanyaan 4 dapat diajukan setelah tes dilaksanakan. Kemudian yang C, pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif K13 dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes subjektif. Kemudian yang A, tes objektif. Dalam proses scoring untuk tes objektif, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum skor diberikan, yaitu yang pertama, membuat kunci jawaban, sehingga dapat diketahui proporsi jawaban benar pada masing-masing option dan letak jawaban benar pada masing-masing item. Jawaban yang mengikuti pola tertentu yang mudah ditebak. Yang kedua, membuat lembar kunci jawaban, sehingga dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan jawaban. Yang ketiga, membuat lembar kunci jawaban sehingga dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan jawaban. Yang ketiga, membuat pedoman penilaian yang menjelaskan skor seharusnya pada masing-masing item sehingga dapat mempermudah dalam proses pemberian skor. Dalam pemberian skor terhadap tes objektif, ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu memberikan hukuman atau tanpa hukuman. Pemberian hukuman dapat digunakan dengan pertimbangan untuk mengurangi spekulasi dalam. Yang kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi angket dan jurnal. Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. Yang ketiga, pengolahan hasil penilaian unjuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik berwudu, dan lain-lain. Selanjutnya yang D, pelaksanaan program tindak lanjut. Yang pertama, program remedial. Pengertian program remedial bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka diberikan tindak lanjut untuknya program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Yang B, pelaksanaan program remedial. Dalam melaksanakan program pembelajaran remedial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Yang kedua, pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok. Dan yang ketiga, jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka remedial dengan melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda sesuai belajar peserta didik. Yang keempat, pemberian bimbingan dapat dilakukan secara tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran remedial dapat juga dilakukan dengan jalan mengambil beberapa peserta didik yang membutuhkan remedial dari kelas reguler ke kelas remedial. Yang kedelapan, selanjutnya setelah melakukan pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. 9. Pemberian nilai KD kepada peserta didik yang mengikuti pelajaran remedial. Yang 10. Dari 3 cara pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu pembelajaran di luar jam pelajaran, pengambilan peserta didik tertentu, dan penggunaan tim belajar. Ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.